menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk rekan guru hebat SD Negeri 026 yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 026 dan seterusnya kepada rekan-rekan guru yang berbahagia pada hari ini. Adapun yang ingin saya sosialisasikan kepada kita semua pada hari ini adalah bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita berangkat pada penerapan budaya positif di sekolah kita, perlu kita ketahui apa arti dari budaya. Kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dalam pengertian yang luas, budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh kelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Kemudian, budaya positif di sekolah itu apa sih? Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Eksplorasi pada hari ini tentang budaya positif ini adalah yang pertama, bagaimana perubahan paradigma pendidikan kita dari tahun ke tahun. Kemudian ada stimulus respon, lawan teori kontrol. Kemudian ada bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas. Kemudian bagaimana 5 posisi kontrol, disiplin dan motivasi perilaku manusia. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia dan bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pertama yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu adalah perubahan pemikiran kita, bagaimana teori pendidikan kita ini berkembang dari tahun ke tahun. Pendidikan ke depannya kita bahas satu persatu mengenai miskonsepsi tersebut. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita pikir kita guru ini bisa mengontrol murid ya, Bapak Ibu ya. Kita marah anak-anak kita nurut. Kita ini anak-anak kita itu nurut. Padahal sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid itu tidak mau. Kita bisa mengontrol murid itu tidak lain adalah karena murid itu mau mengizinkan kita mengontrol mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu rujukan. Itu juga merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin bisa gitu. Rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selama ini kita mengkritik anak, membuat anak merasa bersalah itu kita pikir kita ini berhasil gitu kan. Tapi balik lagi kepada yang tadi bahwa apapun yang kita lakukan untuk murid itu karena murid mengizinkan mereka dikontrol oleh kita. Tapi kalau tidak, pihak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan dibentuk. Jadi kalau kita maksa orang itu kan mungkin itu efektif dalam jangka waktu yang pendek, tapi lama-kelamaan itu tadi hubungan permusuhan akan terbentuk. Kita udah lihat ya sekeliling kita kayak mana. Ini stimulus respon yang selama ini versus teori kontrol itu ternyata berlawanan. Menurut kita realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian menurut kita semua orang melihat hal yang sama, padahal nyatanya setiap orang melihat hal yang berbeda. Kita pikir kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu bisa. Padahal kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian kita berpikir orang lain bisa mengontrol kita, padahal semua perbuatan itu memiliki tujuan. Kemudian kita berpikir saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain, melainkan orang tersebut mengizinkannya. Kita masuk dalam materi disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa
belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya kan? Betul kan, disiplin itu ketidaknyamanan dalam praktek kita yang selama ini gitu. Kenapa? Dipaksa, misal ikut upacara jam sekian, itu kan nggak nyaman bagi kita gitu kan. Terus ada disiplin lagi tentang misalnya harus begini harus begitu, itu adalah merupakan sumber ketidaknyamanan dari kita gitu. Nah, tentang 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi orang untuk berperilaku itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian orang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, orang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini susah ya. Yang ketiga ini susah sekali. Inilah yang kita katakan motivasi dari diri gitu. Jadi yang kebanyakan di sekitar kita adalah baik murid ataupun guru, mereka itu melakukan sesuatu, mereka disiplin karena untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di slide berikutnya kita akan berbicara bagaimana penghargaan itu ternyata tidak efektif gitu. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Ini dia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, mereka melakukannya ya untuk menghindari permasalahan aja gitu, sama dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka melakukan ya karena untuk dapat pengakuan dari orang lain. Nah, fase tertinggi dari disiplin positif itu adalah ketika apa yang kita lakukan itu berasal dari diri kita, berdasarkan nilai-nilai yang kita percaya. Itu level tertinggi dari disiplin positif. Itu pada murid, karena sekarang kita berbicara pada siswa dulu. Untuk menuju disiplin positif itu hal yang pertama yang harus kita terapkan pada murid adalah keyakinan kelas. Kemudian bagaimana persepsi kita tentang penghargaan dan bagaimana persepsi kita tentang hukuman. Yang pertama itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan itu adalah prinsip-prinsip dasar. Keyakinan itu yaitu nilai-nilai kebajikan atau nilai universal yang disepakati secara universal. Kalau guru penggerak dari angkatan 1 sampai 4 mereka tidak membahas tentang keyakinan kelas. Mereka waktu itu membahas tentang kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nah, di angkatan guru penggerak yang berikutnya itu peraturan kelas dan kesepakatan kelas tidak ada lagi, diganti dengan keyakinan kelas. Mengapa? Karena kalau udah keyakinan sama dengan agama ya, apa yang kita yakini itu akan lebih memotivasi kita. Itu keyakinan itu dari dalam, intrinsik. Kalau peraturan itu kan kita yang buat. Kalau peraturan kelas itu kan kita yang buat, murid yang melaksanakan. Sama dengan kesepakatan kelas, kita menyepakati bersama, walaupun keyakinan kelas ini juga menyepakati bersama. Peraturan terus kesepakatan ya. Kemudian diyakini sebagai cara terbaik untuk menumbuhkan disiplin positif karena dia sudah berasal dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. 93 mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn juga mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Makanya sekarang pendidikan kita, Bapak Ibu, itu sudah hukuman gitu, bisa menghancurkan potensi anak itu sendiri gitu. Nah, kenapa sih penghargaan itu justru sama seperti hukuman? Yang pertama, pengaruh jangka pendeknya, penghargaan itu efektif memang membuat seseorang itu melakukan sesuatu untuk jangka waktu pendek. Tetapi kalau kita menggunakan lagi penghargaan lagi, anak-anak dikasih stiker bintang lagi, dikasih apa? Sekarang memang seperti itu. Kalau kita mau memberikan penghargaan, ya udah sama. Kalau enggak usah, gitu. Nggak usah sama sekali diberikan karena itu tadi
ketika kita memberikan penghargaan penghargaan lagi, itu membuat anak itu bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Jadi bukan motivasi dari dalam diri dia untuk belajar, hanya demi untuk mendapatkan penghargaan itu, ya kan? Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita juga menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Gitu. Jangka pendeknya. Sementara dalam pengaruh jangka panjangnya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika kita melakukan itu. Jadi kita akan mendapat penghargaan yang kita inginkan. Jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka kita pasti berkecil hati. Gitu. Itu tidak akan bisa berhasil karena dia ya mau berhenti merokok kalau ada kita aja gitu. Misalnya Bang Ampo mau 50.000-nya gitu kan, juga diet gitu kan. Misalnya saya mau diet nih, terus dikasih apa gitu ya, saya cuma pengen apa yang dikasih itu bukan pada kesehatan. Padahal kan diet itu sebenarnya untuk kesehatan kita sendiri gitu, merokok itu juga untuk kesehatan kita sendiri. Dan item waktu itu tahun berapa ya, 2012, kita masih mempercayai sekali ya reward and punishment itu begitu berpengaruh gitu kan. Memang berpengaruh, tapi itu ternyata dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi insecure, kalau bahasa sekarangnya insecure sih gitu. Jadi kalau kita ngasih murid penghargaan gitu kan, yang lainnya mungkin iri, atau yang lainnya yang merasa bodoh kayak si Adit misalnya, yang yakin dia nggak akan bakal dapat penghargaan, ya dia akan berhenti mencoba. Dia hanya mungkin ya hanya akan caper-caper aja, main-main aja gitu. Jadi menjadi kelebihannya udah kasih, kan nggak perlu piala mungkin mahal kali ya Pak Jaya. Kalau ya kan piala juga mahal kali kan. Karena saya kemarin cuma kaos kaki sih Pak Jaya saya kasih, tapi masing-masing anak saya kasih gitu kaos kaki yang hanya harga 5.000, tapi karena saya beli lusinan nggak nyampe 5.000 kan, tapi anak-anak senang gitu. Walaupun si Febri itu Pak Jaya nggak tahu apa-apa gitu kan, tapi kan saya bilang di situ untuk Febri itu anak baik gitu kan, ada potensinya, memang dia tuh anak yang baik, nggak macam-macam gitu kan. Nah, berangkat dari sini, penghargaan itu bersifat menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Makanya sekarang sistem ranking itu sebenarnya tidak efektif lagi, karena mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum, apalagi yang mendapatkan ranking ke-20 dari 20 siswa ya. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena setidak berpotensi apapun anak itu dalam pandangan kita sekarang, ternyata ada potensi yang harus kita keluarkan dari anak tersebut. Tapi sekali lagi saya pun berbicara panjang lebar seperti ini, kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua murid, ya nggak jadi juga. Kan nggak mungkin sih kita 2 jam berusaha keras. Berapa jam sih kita di sekolah? Hanya 7 jam. Jadi pendidikan itu sebenarnya mencakup semua orang yang ada. Makanya pendidikan itu sebenarnya untuk mendidik itu tidak akan maksimal gitu. Jadi walaupun kita berbusa-busa, hal yang pertama yang harus kita lakukan pada saat awal tahun ajaran itu adalah bagaimana kita bekerja sama dengan setidaknya orang tua murid, gitu aja. Yang pertama kita lakukan adalah membentuk keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa sih beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Gini, kalau peraturan kelas misalnya tidak boleh mencontek, itu peraturan kelas ya kan? Apa lagi ya? Dia lebih bersifat abstrak, lebih bersifat itu keyakinan gitu. Jadi kalau misalnya tadi tidak boleh mencontek gitu kan, itu peraturan kelasnya. Di keyakinan kelas lebih bersifat lagi mungkin bersikap jujur di kelas. Jujur itu kan tidak mencontek, tapi jujur itu adalah keyakinan ya, dalam diri. Kemudian kalau misalnya tadi nggak boleh buang sampah sembarangan, kalau dalam keyakinan kelas ini misalnya sepakat untuk menjaga kebersihan kelas, artinya kan sama aja gitu kan, cuma keyakinan ini dia lebih abstrak, lebih menekankan pada dalam dirinya keyakinannya gitu. Nah, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat di kelas kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 5.
kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dalam kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kalau yang kebutuhan untuk bertahan hidup dan kasih sayang ini sifatnya fisiologis. Contohnya ini pengen memenuhi kebutuhan dasarnya berupa kebutuhan untuk jajan itu, kebutuhan makan, atau bisa jadi dia untuk kasih sayang, untuk mencari perhatian aja gitu. Nah, terjadi di sekolah dasar. Ketika seorang anak membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan di lingkungan sekolah kita ini memang banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterimanya di keluarganya gitu. Kita nggak berbicara tentang keluarganya harmonis kok gitu kan, keluarganya nggak broken home kok. Nah sekarang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu bukan pada broken home-nya. Broken home itu bukan pada perceraian loh. Ini banyak ya miskonsepsi terjadi di antara kita. Broken home itu bukan hanya tentang sekedar perceraian orang tua gitu. Justru ada sebenarnya orang tua yang bercerai tapi anaknya tidak broken home. Bagaimana sebenarnya broken home itu? Kalau menurut saya pribadi, broken home itu dia nggak menemukan feel home-nya di rumah. Tahu kan, feel home itu merasa dia diterima, merasa dia disayang di rumah, itu nggak ada. Banyak loh orang yang bercerai malah mereka bisa memberikan itu sama anak gitu. Jadi jangan takut misalnya kalau perempuan itu terlalu ditindas suami, terus takut untuk bercerai gara-gara mempertimbangkan anak, justru itu lebih membahayakan bagi kesehatan mental anak. Jangan takut. Yang kita fokuskan ini adalah anak. Jadi kita mau bersatu dengan pasangan suami istri ataupun kita tidak, yang penting itu adalah kita ke anak. Feel anak itu harus ada, feel home-nya anak itu harus ada. Tidak pada broken marriage ya, perceraian gitu, tapi lebih pada anak itu nggak dapat rasa di rumah itu. Feel home. Rumah itu bukan rumah lagi bagi dia, hanya sekedar tempat tinggal. Nah di lingkungan kita ini yang seperti itu 99%. Nakal itu untuk kesenangan ada, kemudian untuk penguasaan power agar diakui kawannya juga ada. Nanti perilaku anak tersebut ada posisi kontrol kita sebagai guru berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser yang diterapkan seorang guru itu ya. Yang pertama sebagai penghukum, guru itu yang lebih banyaknya sebagai penghukum ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Saya kira selama ini, saya katakan kok di guru penggerak, selama ini saya kira bahwa saya memperlakukan anak murid saya sebagai teman itu udah yang paling bagus gitu. Udah yang paling keren gitu kan. Ternyata enggak. Posisi kita sebagai teman itu hanya di posisi ketiga gitu. Cuma lebih baik sedikit dari sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi yang paling bagus itu sih manajer gitu kan sebagai teman. Tapi untuk sampai ke tahap ketiga pun udah paten ya itu. Yang pertama sebagai hasil menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya kan. Patuhi aturan saya, awas kamu selalu salah, itu gitu kan. Taulah ya guru-guru seperti ini ada dan banyak gitu. Mereka guru-guru seperti ini hanya percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dengan membuat hukuman tadi. Salah, kan sering juga sih kita, janganlah gara-gara kalian nanti ibu yang dimarahi kepala sekolah, ibu yang begini begitu, kan membuat anak merasa bersalah gitu kan. Nah, itu tadi itu hanya efek sebagai teman ini yang sebenarnya saya jujur aja, sebenarnya selama ini saya mengira saya ada di posisi ini gitu, menganggap murid sebagai teman, menganggap anak saya sendiri sebagai teman. Saya pikir itu udah yang paling keren gitu kan. Ternyata di pendidikan kita itu belum terlalu keren. Kenapa? Apa sih jeleknya ketika kita menganggap murid ini sebagai teman? Yang paling jelek itu sebenarnya efeknya bukan ke kita langsung, tapi ke yang lainnya. Kalau misalnya saya mau menganggap murid-murid saya itu sebagai teman gitu kan, sebagai ini. Nah, ketika guru lain yang masuk, misalnya Pak Jai tuh yang masuk ke kelas saya, mereka nggak bisa lagi mengendalikan anak ini karena dia nyamannya hanya sama saya gitu. Saya yang bisa menganggap mereka teman. Jadi kan kita guru beda-beda kan penanganannya. Jadi ketika Bu Evi saya masuk ke kelas saya, nggak akan didengar sama anak-anak itu karena mereka nggak mau mendengarkan saya. Di mata mereka cuma saya yang bagus gitu. Di mata mereka cuma saya yang bisa
sebagai pemantau ini kita lebih mengingatkan kalau anak itu berbuat salah, peraturannya apa, peraturan yang dilanggar apa yang telah kamu lakukan, biarkan dia yang mencari apa kesalahan dia, kemudian apa konsekuensinya. Sebagai itulah yang kemarin saya lakukan ketika menerapkan segitiga restitusi gitu kan. Sebagai manajer ini kita kalau anak merasa bersalah, membuat kesalahan itu, kita ngobrol sama anak, terus membalikkan lagi sama dia, ketika kamu berbuat ini apa yang harus kamu lakukan, apa resikonya, apa gitu. Jadi sebagai manajer ini yang paling bagus, tapi kalau saya sendiri sih masih ini gitu kan. Tiga restitusi yang paling terupdate dari dunia pendidikan kita saat ini adalah penerapan dari segitiga restitusi. Ini tadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka yang berproses ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu. Adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini tadi yang manajer, sehingga kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi kalau anak membuat kesalahan, kita balikkan lagi sama anak, solusinya kayak mana, apanya kayak mana. Jadi kita balikkan sama anak. Tapi sebelum sampai ke sini kan pasti kita harus melewati proses yang enggak singkat gitu ya. Nah, tujuannya adalah mereka itu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Balik lagi tadi kepada keyakinan itu. Untuk memperbaiki hubungan, kemudian restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran yang misalnya kamu melakukan ini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya, itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini tadi. Kebutuhan dasar apa tadi? Apakah dia melakukan itu untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan rasa kasih sayang dan bisa diterima itu. Jadi kita mencari kebutuhan dasarnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter yang memunculkan nilai. Jadi demikian ya Bapak Ibu yang saya bagikan sedikit, saya sosialisasikan sedikit. Apa sih sebenarnya yang menjadi tuntutan pendidikan kita pada masa sekarang ini? Sebagian dan bahkan mungkin kita sudah melakukannya di kelas, tapi kita tidak tahu, ini loh yang dituntut dari sekarang sudah kita lakukan di kelas. Jadi mungkin ini juga turunan dari ini ya, turunan dari presiden, revolusi mental ya kan. Inilah ini revolusi mental itu yang dibentuk itu adalah karakter, keyakinan gitu. Nah, pada intinya tadi saya katakan bahwa ini membutuhkan kolaborasi dengan orang tua dan dengan sesama guru di sekolah, juga dengan kepala sekolah. Kemudian juga ini tidak bisa kita rubah dalam waktu singkat. Jangan kita membuat berpikir bahwa semua perubahan itu terjadi dalam waktu singkat. Tidak. Apa yang kita lakukan pada hari ini, setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun mendatang belum tentu kita dapatkan hasilnya. Jadi mungkin ini nanti akan kelihatan itu kepada anaknya anak kita, cucu kita, mungkin pada generasi keberapa. Tapi semangat apapun, kalau itu untuk membentuk, merubah pendidikan kita ke depannya, kita harus semangat, jadilah bagian dari perubahan itu. Kemudian pesan saya, melenceng sedikit, ayo kita jadilah guru, jangan jadi guru yang biasa, tapi jadilah guru yang luar biasa. Itu selalu saya tekankan di mana-mana. Saya selalu menekankan bahwa di dalam KKG, di dalam forum-forum apapun, itu pesan dari Mas Menteri kita, jangan jadi guru yang biasa, tapi jadilah guru yang luar biasa. Apa itu guru yang biasa? Guru yang biasa itu hanya guru yang datang, kemudian masuk kelas, pulang. Itu guru yang biasa. Jadilah guru yang luar biasa. Bangunlah jaringan-jaringan, bangunlah komunitas-komunitas. Jangan malas, jangan berpikir waktu kita habis ya untuk ikut Zoom ini, Zoom itu, ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu, ikut komunitas ini, ikut komunitas itu, gitu kan. Saya mungkin dinilai orang sibuk atau apa, saya ikut komunitas, ikut jaringan atau apa, tapi memang harus seperti itu. Jangan jadi guru yang biasa, yang hanya datang, duduk, diam, pulang, mengajar di kelas, dan itu jangan. Jadilah guru yang luar biasa mulai sekarang. Bangunlah jaringan mulai sekarang, masuklah komunitas untuk mengupgrade kemampuan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Tahu itu keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu hal-hal baik apa yang kita sepakati bersama yang harus kita lakukan. Apa misalnya hal baik yang harus kita lakukan? Membersihkan kelas. Boleh membersihkan kelas. Apa lagi? Iya, terus saling. Saling membantu. Iya, terus saling. Saling menolong. Iya, sama aja sih. Dan saling Menghargai. seperti itu. Hal-hal yang baik, yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Nah, ibu punya kertas warna-warni. Ya, Bu. Dan ini bisa kita tempel-tempelin ke papan tulis. Nah, setiap orang ibu kasih satu kertas. Kalian catat apa, kalian tulis apa yang menurut kalian bisa menjadi keyakinan kelas kita. Ya, paham? Nanti kita tempelkan di papan tulis biar cantik warna-warni. Ya, sekarang Bu bagikan dulu. Tulis di depannya ya, misalnya saling membantu. Bagus, saling gitu ya. Nah, nggak pakai lama ya. Nggak pakai lama. Yo, nggak pakai lama, segera tulis. Ayo, segera ditulis. Apa yang pengen jadikan amal yang baik di kelas kita? Yo, dicatat aja di. Nggak tahu, Bu. Nggak apa-apa. Enggak, Ma. Mas. Ini. Nggak usah tulis namanya saya. Nggak usah tulis namanya. Buat aja. Hal baik apa yang ingin kita lakukan di kelas yang kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita. Boleh? Nggak apa-apa yang kalau kamu nggak apa-apa. Yuk. Iya udah tulis di situ. Ayo, nggak pakai lama. Yuk, nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa. Yuk, dalam hitungan 10 udah siap ya? Udah siap, tempelkan. Udah siap, tempelkan. Wah, kamu terbalik. Nah, ayo. Kamu terbalik, lemnya di atas. Boleh sampai kau. Oke. Yang udah nempel dulu. Yang udah nempel dulu. Yuk, yang udah nempel dulu.
saling membantu, boleh nggak saling membiarkan? Kalau ada keyakinan kelasnya udah nulis dalam keyakinan kelasnya saling menghormati, berarti boleh nggak ngejek-ngejek nama orang tua? Enggak.